Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah. Halo anak-anak, berjumpa lagi dalam video pembelajaran sejarah peminatan bersama Ibu Aning. Hari ini Ibu Aning akan menjelaskan materi dari KD4 yang berjudul Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Untuk itu, anak-anakku yang ada di rumah, silahkan menyimak dengan baik ya. Anak-anakku pecinta sejarah yang berbahagia, untuk materi yang pertama, Bu Aning akan menjelaskan beberapa pokok pembahasan. Yang kedua, ada beberapa penjelasan sedikit ya. Yang pertama itu ada penjelasan mengenai Revolusi Amerika. Yang kedua, ada penjelasan mengenai Revolusi Perancis. Yang pertama revolusi Amerika, revolusi, kata revolusi. Revolusi adalah sebuah perubahan secara besar-besaran. Perubahan besar-besaran secara cepat ya, itu revolusi. Nah, revolusi Amerika ini diartikan sebagai perang kemerdekaan antara rakyat Amerika beserta koloni dengan siapa? Pemerintahan Inggris, atau perang penolakan koloni rakyat Amerika terhadap kebijakan pemerintahan Inggris yang sangat merugikan rakyat Amerika. Untuk slide berikutnya, ini ada sebab umum dari revolusi Amerika. Yang pertama, adanya paham kebebasan dalam berpolitik. Dalam hal ini, rakyat koloni itu meminta adanya kebebasan dalam berpolitik. Mengapa? Karena pada waktu dipimpin oleh pemerintahan Inggris, rakyat Amerika dan koloni itu tidak diberikan kursi untuk duduk di pemerintahan. Jadi mereka itu protes. Nah, protesnya dengan apa? Dengan mengeluarkan slogan yang bernama No Taxation Without Representation. Tidak ada pajak tanpa adanya perwakilan. Jadi kalau rakyat Amerika dan koloni tidak diberikan sebuah perwakilan untuk maju di pemerintahan Inggris, maka mereka tidak mau membayar pajak. Kemudian yang kedua, adanya paham kebebasan dalam perdagangan. Nah, dalam hal ini kenapa koloni dan rakyat Amerika meminta kebebasan? Karena pada waktu itu pemerintahan Inggris itu dalam hal perdagangan sangat menekan rakyat ya, yaitu apa? Semua hasil dagangannya itu hanya boleh diperjualbelikan terhadap pemerintahan Inggris. Jadi kalau dia menjual di luar Inggris itu tidak diperbolehkan. Nah, kenapa sangat merugikan? Jika dijual ke pemerintahan Inggris itu dihargai sangat murah ketimbang atau daripada dijual ke negara lain, seperti itu. Kemudian yang ketiga, adanya berbagai macam pajak. Nah, pada waktu itu pemerintah Inggris juga mengeluarkan berbagai macam pajak ya. Kenapa pemerintahan Inggris mengeluarkan berbagai macam pajak? Karena ketika pemerintahan Inggris berperang dengan Perancis, negara Inggris itu mengalami krisis ekonomi sehingga mereka itu mencari solusi bagaimana sih biar ekonominya itu bisa naik lagi. Nah, dengan cara itu menaikkan pembayaran pajak-pajak dan mengeluarkan banyak pajak yang memberatkan warga Amerika. Nah, pajaknya apa aja? Banyak. Ada sugar egg, pajak gula, ada pajak materai, ada pajak teh dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke sebab khusus. Nah, kalau kalian tahu revolusi Amerika, kalian harus tahu sebab khusus dari revolusi Amerika itu, yaitu apa? Terjadinya peristiwa The Boston Tea Party. Nah, ini adalah peristiwa penggulingan teh yang dilakukan oleh pihak koloni dan rakyat Amerika untuk menggulingkan teh milik pemerintahan Inggris di pelabuhan Boston. Makanya disebut dengan The Boston Tea Party tahun 1773. Kenapa mereka melakukan itu? Karena itu sebagai bentuk protes terhadap semua kebijakan yang memberatkan rakyat Amerika, sehingga mereka melakukan pembalasan dendam ya, yaitu dengan cara apa? Membuang semua tehnya dari Inggris itu ke laut kayak gitu, biar Inggris itu rugi. Nah, karena adanya peristiwa ini, raja dari George ini marah
raja dari pemerintahan Inggris yang bernama George III ini marah. Kemudian mereka menyuruh pasukannya apa? Untuk mencari siapa sih yang membuang teh kita itu ke laut. Nah, ternyata dari pihak koloni. Nah, Raja George ini kemudian mengancam kalau ada yang membuang teh, pelakunya ketemu akan dipenjara ya, dipenjara dan disiksa. Nah, akan tetapi ancaman dari pemerintahan George ini tidak digubris atau tidak diperhatikan oleh rakyat Amerika. Mereka tidak takut sama sekali. Malah koloni ini mendirikan 13 wilayah baru ya untuk mengadakan pertemuan-pertemuan membahas bagaimana nanti jika kita diserang oleh pemerintah Inggris kita sudah siap kayak gitu. Nah, kemudian seiring berkembangnya waktu dari semula koloni dan rakyat Amerika ini bertujuan ingin mengusir pemerintahan Inggris dari Amerika. Kemudian ada salah satu orang yang bernama Thomas Paine ini mengeluarkan bukunya itu yang berjudul Common Sense, itu berisi mengenai gagasan kemerdekaan. Nah, pada waktu itu akhirnya tujuannya itu berubah haluan. Kemana anak-anak tujuannya? Jadi yang semula hanya mengusir Inggris dari Amerika untuk pergi ya, kayak gitu, jadi sekalian memerdekakan Amerika. Jadi Amerika itu dibuat untuk merdeka dari cengkeraman atau kekuasaan pemerintahan Inggris, harus merdeka. Lah, bagaimana caranya? Mereka atau rakyat koloni Amerika ini meminta bantuan ke siapa? Ke negara Perancis. Maaf, ke negara Perancis ya. Ke negara Perancis. Nah, kemudian Perancis memberikan bantuan dengan mengirimkan siapa? Jenderalnya yang bernama Jenderal Lafayette untuk membantu rakyat Amerika dan koloni dalam melawan pemerintahan Inggris. Kenapa Perancis mau membantu? Karena Perancis mempunyai dendam ya kepada Inggris ketika perang 7 tahun dia telah dikalahkan. Oleh karena itu Perancis mau membantu rakyat Amerika untuk melawan Inggris. Sehingga rakyat Amerika mengalami kemenangan dan Amerika menjadi merdeka. Lalu dampak dari revolusi Amerika ini sendiri apa? Yang pertama, lahirnya berbagai perlawanan terhadap penjajah, baik itu secara fisik maupun perlawanan dengan menggunakan organisasi-organisasi modern. Kemudian yang kedua, itu munculnya golongan terpelajar. Yang ketiga, semakin kuatnya motivasi organisasi politik untuk Indonesia bisa merdeka. Jadi pada waktu itu Indonesia mencontoh bagaimana perjuangan rakyat Amerika dalam mengusir penjajah dari negaranya, seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, anak-anakku pecinta sejarah yang berbahagia, Bu Aning akan menjelaskan mengenai revolusi Perancis. Nah, revolusi Perancis ini hampir sama kejadiannya dengan revolusi Amerika ya. Revolusi Perancis ini adalah sebuah revolusi besar yang mengubah tatanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang terjadi di Perancis. Nah, ini dipelopori oleh siapa? Kalau tadi kan dipelopori oleh koloni, kalau ini dipelopori oleh warga borjuis atau yang punya modal ya, yang punya pemilik modal. Borjuis, kalangan menengah ke atas ya, yang berkeinginan untuk apa? Menggantikan peranan dari kaum bangsawan dan gereja dalam pemerintahan. Nah, kita harus tahu dulu, sebelum terjadi revolusi Perancis, bagaimana situasi dari kondisi di Perancis itu sendiri dalam bidang politiknya. Nah, kita harus tahu yuk, kita lihat anak-anak. Nah, pada waktu itu Perancis diperintah oleh Louis XIV. Nah, ketika diperintah oleh Louis XIV, kekuasaan raja ini menjadi besar dan tidak terbatas. Sampai bahkan muncul sebuah semboyan yang bernama L'État c'est moi, negara adalah saya. Jadi semua aturan negara diatur oleh raja, undang-undang dibuat oleh raja, semua yang membatasi adalah raja. Jadi intinya raja itu dianggap sebagai sebuah negara yang mengatur segala hal, segala bidang, seperti itu. Kemudian berkembang
seiring berkembangnya waktu lagi, Raja Louis XIV ini ternyata hidupnya dipenuhi dengan kemewahan dan kemegahan. Nah, sampai dia juga membangun istana Versailles. Nah, biayanya dari mana? Biayanya itu dari pungutan pajak uang rakyat. Nah, dia gunakan uang rakyat untuk apa? Untuk berfoya-foya dan sebagainya. Untuk menikmati hasilnya itu bersama permaisurinya kayak gitu. Akibatnya apa? Akibatnya itu rakyat jadi menderita. Nah, ternyata penderitaan rakyat ini berlanjut sampai mana? Sampai pemerintahan Raja Louis yang selanjutnya. Nah, kemudian sampai dengan Raja Louis XVI dianggap sudah tidak memiliki gazek. Gazek itu apa? Dia tidak mampu memperbaiki keadaan yang ada di Perancis. Itu keadaan dalam bidang politik. Kemudian keadaan dalam bidang ekonominya bagaimana? Nah, masyarakat Perancis itu sebelum terjadi revolusi Perancis ternyata dibagi jadi 3 golongan. Golongan yang pertama itu adalah golongan bangsawan, golongan yang kedua adalah para pendeta, dan golongan yang ketiga adalah rakyat biasa. Nah, golongan yang satu dan yang kedua ini ternyata punya hak istimewa ketika dipimpin oleh Raja Louis. Diberikan keistimewaan apa? Tidak usah membayar pajak. Sudah kamu nggak usah membayar pajak karena kamu menjadi bagian dari kaum bangsawan dan pendeta gitu. Jadi yang wajib membayar pajak itu adalah rakyat biasa. Sehingga semakin hari terus berkembang waktu ya, itu rakyat selalu menderita. Nah, seperti itu. Karena tidak ingin menderita terus, akhirnya meletuslah revolusi Perancis. Nah, sebab umumnya apa revolusi Perancis? Nah, yang pertama, adanya pengaruh rasionalisme, kebenaran yang dapat diterima oleh akal kita ya. Jadi banyak tokoh yang punya pemikiran rasionalisme. Kemudian yang kedua, pelopor paham nasionalisme. Nah, jadi ketika adanya sebelum terjadinya revolusi tadi, sudah langsung muncul tokoh-tokoh nasionalisme yang ingin membuat Perancis itu bisa merdeka dari tangan raja-raja yang absolut ya raja-raja yang diktator seperti itu. Tokohnya siapa? John Locke, Montesquieu, dan J.J. Rousseau. Kemudian sehingga memunculkan banyak slogan di kalangan masyarakat Perancis, yaitu slogannya apa? Equality, liberty, dan fraternité. Nah, anak-anak harus hafal ya, 3 slogan meletusnya atau terjadinya revolusi Perancis itu ada 3 slogan dari masyarakat Perancis. Equality, liberty, dan fraternité, yaitu adanya rasa persamaan, hak kebebasan, dan rasa persaudaraan. Kemudian sebab umum yang selanjutnya itu karena adanya kepincangan di dalam struktur masyarakat ya. Kemudian yang ketiga karena adanya pengaruh perang kemerdekaan Amerika. Nah, pengaruh perang kemerdekaan Amerika ini terjadi ketika pemerintahan Prancis mengirimkan bantuan yang Jenderal Lafayette tadi ya ke Amerika untuk membantu Amerika agar Amerika merdeka. Nah, perjuangannya itu dicontoh oleh rakyat Prancis. Nah, kalau Amerika bisa, kenapa Prancis tidak bisa? Harusnya Prancis lebih bisa ya, seperti itu. Mereka berpikiran seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adanya pemerintahan yang absolut, yang buruk. Nah, yang absolut, yang buruk, ya raja yang absolut dan raja yang buruk. Siapa? Raja Louis tadi. Nah, karena dia menghabiskan uang dari rakyat untuk apa? Berfoya-foya dan menikmati hasil itu dengan para permaisurinya. Seperti itu. Nah, sebab khususnya apa? Sebab khusus dari terjadinya revolusi Prancis yaitu adanya krisis keuangan. Nah, raja terdahulu dan permaisurinya yang bernama Marie Antoinette selalu hidup mewah. Akibatnya hutang di negara Prancis itu menumpuk. Nah, hutangnya itu dibebankan oleh rakyatnya. Nah, sehingga rakyatnya tidak terima ya. Habis itu
melakukan reaksi protes besar-besaran. Nah, cara raja melunasi utang yang menumpuk yaitu dengan cara apa? Memungut pajak dari kaum borjuis dan rakyat, juga dibebani oleh pembayaran pajak. Nah, seperti itu. Jadi meletusnya revolusi Prancis itu disebabkan karena adanya krisis keuangan. Terus kemudian ini ada pengaruh revolusi Prancis dalam negeri, yaitu dari segi bidang politik, UUD berlandaskan hukum yang tertinggi. Yang kedua, tumbuhnya pengertian republik. Yang ketiga, tumbuhnya demokrasi modern. Yang keempat, berkembangnya paham nasionalisme. Kemudian dalam bidang ekonomi sendiri, yang pertama pemilihan tanah yang merdeka, yang kedua sistem yang semula ada feodal telah bisa dihapuskan ya. Kemudian yang ketiga tumbuhnya industri besar. Oke. Kemudian yang terakhir itu dampak revolusi Prancis dari bidang sosial. Yang pertama adanya perjuangan HAM, yang kedua adanya struktur sosial baru, yang ketiga adanya pendidikan dan pengajaran yang lebih merdeka. Seperti itu anak-anak. Ya, begitulah penjelasan dari Bu Aning hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Apabila Bu Aning ada kesalahan, mohon dimaafkan ya anak-anak. Jangan lupa kalian tetap menjaga kesehatan agar imun kalian bisa lebih baik lagi dalam menghadapi pandemi corona ini ya. Jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Semoga Allah selalu melindungi kalian semua. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.